Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti Swandari, NIM D22 2018 025567 dari kelas D2241. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat pada Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X tahun 2021. Latar belakang. Salah satu faktor untuk menganalisis dari kepuasan pasien yaitu waktu tunggu pelayanan obat. Waktu tunggu pelayanan obat merupakan tenggang waktu dihitung dari pasien menyerahkan resep sampai mendapatkan obat. Waktu tunggu berpengaruh pada kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Kepuasan pasien akan berpengaruh pada mutu pelayanan kesehatan rumah sakit dilihat dari persepsi kepuasan pasien sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit dari Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008, di mana standar tersebut berisi tentang rentang waktu untuk resep obat non-racikan adalah kurang dari sama dengan 30 menit dan untuk obat racikan adalah kurang dari sama dengan 60 menit. Dengan begitu, diharapkan standar waktu tunggu dalam pembuatan obat tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di Rumah Sakit X. Tujuan. Untuk tujuan umum yaitu mengetahui waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di instalasi farmasi Rumah Sakit X. Tujuan khusus. Yang pertama adalah mengetahui rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat. Yang kedua, memenuhi standar Kemenkes RI nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal di rumah sakit. Keaslian penelitian. Yang pertama yaitu dengan peneliti Selviana Francisca Janah tahun 2017 dengan judul Hubungan antara waktu tunggu pelayanan obat dengan kepuasan pasien di instalasi farmasi rawat jalan RSUD Kota Madiun tahun 2017. Menggunakan metode observasi dengan variabel independen yaitu waktu tunggu pelayanan obat dan variabel dependen yaitu kepuasan pasien di instalasi farmasi rawat jalan. Pada penelitian ini persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan metode yaitu observasi dan variabel dependennya yaitu kepuasan pasien di instalasi farmasi rawat jalan. Peneliti yang kedua adalah Marla Okta tahun 2020 dengan judul Pengaruh Mutu Layanan Kefarmasian Waktu Tunggu terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, Provinsi Lampung. Menggunakan metode observasi dengan variabel independen yaitu mutu pelayanan kefarmasian waktu tunggu dan dependen yaitu tingkat kepuasan pasien rawat jalan di instalasi farmasi. Untuk persamaannya yaitu sama menggunakan metode observasi dan juga variabel dependennya yaitu tingkat kepuasan pasien, dan untuk perbedaannya saya menggunakan variabel independen yaitu faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat, sedangkan pada penelitian Marla Okta menggunakan variabel independen yaitu mutu pelayanan kefarmasian waktu tunggu. Kerangka teori. Terdapat faktor yang mempengaruhi waktu tunggu dan karakteristik pasien sehingga menghasilkan dimensi mutu pelayanan yang nantinya dimensi mutu pelayanan tersebut bersama dengan pelayanan yang diterima dan harapan pasien menghasilkan kepuasan pasien. Kerangka konsep. Faktor yang mempengaruhi waktu tunggu seperti jam kerja, jumlah item per resep, jumlah resep dalam shift, dan lain-lainnya
Berpengaruh pada variabel bebas yaitu pelayanan obat non-racik dan pelayanan obat racik yang akan menghasilkan suatu mutu pelayanan instalasi farmasi, dan nantinya akan muncul variabel terikat yaitu waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan berdasarkan karakteristik pasien. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan rancangan deskriptif atau observasional di instalasi farmasi rumah sakit X. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan kegiatan, keadaan, atau peristiwa sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Observasi di lapangan dengan mengukur waktu tunggu resep obat pasien di instalasi farmasi rawat jalan sejak pasien menyerahkan resep hingga mengambil obat. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu yang pertama adalah variabel dependent, yang merupakan waktu tunggu pelayanan resep obat di instalasi farmasi rawat jalan rumah sakit X, berupa kepuasan pasien rawat jalan terhadap kualitas pelayanan waktu tunggu resep obat. Kemudian yang kedua adalah variabel independen, yaitu faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat. Terdiri dari resep non-racikan, resep racikan, jam sibuk, jam tidak sibuk, jumlah item, jumlah resep dalam shift, jumlah pegawai pelayanan farmasi per shift, dan ketersediaan obat. Definisi operasional. Yang pertama adalah variabel independen, yaitu faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan farmasi, dengan definisi yaitu tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat. Metode dan alat ukurnya berupa observasi lapangan dengan alat ukur stopwatch. Untuk skornya, 1 sama dengan baik jika waktu tunggu obat racikan kurang lebih dari sama dengan 60 menit atau non-racikan kurang dari 30 menit. 0 sama dengan tidak baik jika waktu tunggu obat racikan lebih dari 60 menit dan non-racikan lebih dari 30 menit. Skala ukurnya menggunakan ordinal. Yang kedua yaitu variabel dependent adalah waktu tunggu pelayanan resep obat farmasi dengan definisi kepuasan pasien rawat jalan terhadap kualitas pelayanan waktu tunggu resep obat. Alat ukur berupa kuesioner dengan 4 pilihan jawaban, skor 1 yaitu sangat tidak puas, skor 2 yaitu tidak puas, skor 3 yaitu puas, dan skor 4 yaitu sangat puas. Jumlah skor minimal 7 dan maksimal 28, dikategorikan 1 sama dengan puas, jika skor lebih dari sama dengan 60%, dan 0 sama dengan tidak puas jika skor kurang dari 60%, dan menggunakan skala ukur ordinal. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh resep pasien yang masuk setiap hari kerja pada hari Senin sampai Sabtu dan rata-rata pasien rawat jalan di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit X. Dan untuk sampel dipilih secara sistematik random sampling dengan pengambilan sampel resep shift pagi dan shift siang. Pengumpulan data. Yang pertama adalah data primer, dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan pencatatan formulir berupa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non-racikan di instalasi farmasi Rumah Sakit X. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari RSX berupa telaah dokumen standar operasional prosedur pelayanan rawat jalan dan standar pelayanan minimal rumah sakit sesuai dengan Permenkes RI nomor 129 tahun 2008. Pengolahan data. Yang pertama adalah memeriksa atau editing, yaitu menyunting data yang terkumpul dengan cara memeriksa kelengkapan, kesalahan pengisian, dan konsentrasi dalam setiap jawaban pertanyaan. Yang kedua, memberi skor atau scoring,
yaitu memberikan skor pada pertanyaan yang berkaitan dengan mutu pelayanan dan kepuasan pasien di instalasi farmasi rumah sakit X. Yang ketiga adalah memberi kode data, yaitu pemberian kode pada jawaban responden. Dengan kategori mutu pelayanan waktu tunggu, yaitu jika diberi kode 1, merupakan kategori pelayanan baik, dan jika diberi 0, yaitu kategori pelayanan tidak baik. Untuk kategori kepuasan pasien rawat jalan, dengan kategori puas yaitu lebih dari sama dengan 60% nilai jawaban yang benar dengan skor lebih dari sama dengan 24 diberi kode 1. Dan kategori tidak puas yaitu kurang dari 60% nilai jawaban yang benar dengan skor kurang dari 24 diberi kode 0. Tabulasi data yaitu kegiatan memasukkan dan mengelompokkan data hasil penelitian ke dalam tabel sesuai dengan kriterianya. Lalu memproses data, yaitu memproses data menggunakan jawaban dari responden yang telah diterjemahkan menjadi kelompok angka. Dan pembersihan data, yaitu langkah pembersihan data dengan melakukan pembersihan kembali data yang sudah dimasukkan. Pemeriksaan ini terdiri dari pemeriksaan ulang terhadap data pengkodean dan scoring. Analisa data. Analisis deskriptif atau analisis univariat menggambarkan distribusi frekuensi masing-masing variabel penelitian dan persentase jumlah resep serta rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non-racikan. Data dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan dengan standar pelayanan minimal waktu tunggu baik obat racikan maupun non-racikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.